Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renta Dwi Ardana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen perubahan dengan judul Quarters at Steps Models Part 3 Sustaining Change. Pada bagian 3 ini kita akan fokus membahas tentang tahap ke-7 dan tahap ke-8. Dan ini merupakan tahapan terakhir atau kategori fase terakhir, yaitu pengembangan dan keberlanjutan. Kalau kita bandingkan antara modelnya Kotters dengan modelnya Lewins, maka pada tahap Kotter yang ketiga ini itu sama dengan punyanya Lewin yang refreezing. Jadi apa yang disampaikan Lewin pada tahap refreezing ini adalah setara dengan modelnya Kotter yang fase ketiga, yaitu tahap ke-7 dan tahap ke-8. Nah, apa saja yang terjadi di tahap ke-7 ini? Ketika perusahaan sudah mencapai kemenangan kecil, biasanya 1 tahun ya, itu kadang ada perayaan untuk merayakan keberhasilan. Nah, di sana biasanya pucuk pimpinan itu sudah mulai berkurang semangatnya karena sudah merasa berhasil mencapai garis finish gitu. Padahal menurut Kotter ini belum, masih ada tahap konsolidasi. Nah, pada tahap konsolidasi ini kita harus melakukan lebih banyak perubahan, jangan dikurangi. Nah, menghindari komplasensi. Komplasensi ini terlena. Ketika organisasi terlena, dia tidak sadar bahwa sedang dalam ancaman. Ya, perasaannya baik-baik saja perusahaan, namun sebenarnya dia dalam kondisi terancam, baik karena kondisi eksternal atau kondisi internal. Nah, apa yang dilakukan pada tahap 7 ini? Oke, kita boleh merayakan kemenangan kecil, tapi koalisi pengarah seharusnya menggunakan kemenangan kecil untuk membangun kredibilitas, ya, untuk membuat perubahan lagi dan perubahan yang lebih besar. Ini kata kuncinya di sini nih. Jadi justru kemenangan-kemenangan kecil yang kita susun itu, jika itu tercapai, itu digunakan momentum untuk kita melangkah di anak tangga yang lebih tinggi lagi. Artinya jangan cepat puas gitu. Karena itu jebakan. Kalau cepat puas, kita merasa bahwa kemenangan kecil itu segalanya, nanti momentum itu akan hilang, semangat kedaruratan jadi berkurang. Nah, kemudian pada tahap konsolidasi ini kita juga mencari dukungan yang lebih banyak lagi. Nah, di sini ketika berhasil satu langkah, gunakan untuk meningkatkan kepuasan atau meningkatkan apresiasi kepada mereka yang sudah ikut terlibat dalam proses perubahan tersebut. Misalkan dengan cara promosi, pelatihan, dan pengembangan. Jadi semangat keberhasilan itu dikonversi lagi menjadi urgensi baru atau semangat baru untuk terus berubah sampai target visi perubahan itu tercapai. Nah, manajemen puncak ini fokus pada menjaga semangat manusia yang ada di sana dan menjaga semangat kedaruratan itu. Urgensinya dijaga. Jadi pimpinan puncak itu harus tetap pada posisi belum puas pada hasil perubahan ini. Ya, kemenangan kecil itu kurang lebih sekitar 1 tahun ya. 1 tahun biasanya ada capaian-capaian jangka pendek supaya menjaga semangat gitu. Kalau tujuannya terlalu panjang, nanti jadi bosan karyawan itu untuk mengeksekusinya. Tapi kadang dengan kemenangan kecil itu membuat kita malah terlalu bangga, terlalu puas. Akhirnya terjadi lagi komplasensi atau terlena. Manajemen proyek dan kepemimpinan dari bawah. Nah, di sini kesempatan kita untuk rekrutmen, artinya mencari pemimpin-pemimpin baru. Ya, ini sebagai latihan untuk membangun leadership baru di level bawah.
Jadi jangan semua di atas. Menurut Kotter, agenda perubahan harus dibagi menjadi beberapa level. Dari level corporate, kemudian unit bisnis, dan yang paling kecil adalah nanti pada level proyek. Jadi didelegasikan sampai ke level bawah. Yang terakhir, yang nomor 5 ini, mulai hilangkan sistem yang banyak ketergantungan. Ya. Menurut Kotter, sistem yang terlalu terkait, terlalu bergantung. Kita mau memperbaiki pemasaran harus ngeling berhubungan dengan sumber daya manusia HRD, berhubungan dengan keuangan. Ya. Sekarang mulai tidak begitu bergantung, karena kalau sistem itu terlalu bergantung akan sulit kita untuk melakukan perubahan. Ya. Jadi ketergantungan atau laporan-laporan yang tidak perlu lagi itu dihilangkan saja. Jadi operasional ya fokus pada operasional, tidak perlu melaporkan hal keuangan dan tidak perlu dilapori tentang keuangan gitu misalkan. Ya, itu yang disampaikan oleh Kotter. Pada tahap ke-8 jangkar dan abadikan ini di anchor, dijangkar dan diabadikan. Maksudnya adalah diarahkan kepada budaya organisasi, culture-nya. Pada tahap 8 ini adalah asumsinya perubahan bisa terjadi bertahun-tahun bahkan sampai dekade 10 tahunan. Ya. Perubahan itu sebetulnya lama. Ya, bisa memakan waktu lama bahkan sampai 1 abad. Indonesia merdeka ini juga bagian dari perubahan, dari dulu dijajah kemudian sampai hari ini pun masih dalam proses perubahan dan belum mencapai puncak dari tujuan visi perubahan, yaitu kemakmuran. Pada tahap 8 ini nomor poin 2-nya adalah diperlukan pemimpin yang berpikir jangka panjang. Karena manajer lebih pragmatis, berpikirnya jangka pendek. Paling 1 tahun. Jadi tahap 8 ini terus harus ada pemimpin yang mengawal dan memastikan organisasi itu terus berjalan gitu, tidak kehabisan semangat kedaruratan, dan pemimpin tersebut harus peduli juga memiliki pandangan yang jauh ke depan. Tidak bisa diserahkan kepada manajer gitu. Nah, perubahan organisasi pada dasarnya adalah mengubah budaya organisasi. Namun, perubahan budaya itu norma dan nilai itu dilakukan di akhir bukan di awal. Jadi perubahan nilai, norma dan nilai ada di tahap ke-8 bukan di tahap awal sini, maksudnya Kotter. Walaupun pada tahap kita posisi di sini, di tahap pertama ini kita sudah memiliki pandangan bahwa manajemen perubahan itu adalah bagian dari merubah budaya organisasi. Walaupun nanti pelaksanaannya di sini, tapi berpikirnya sudah mulai dari pertama kali kita start, itu sudah memikir bahwa kita akan merubah budaya. Karena perubahan perilaku itu harus diawali dengan perubahan budaya organisasi. Yang ketiga. Yang keempat, inisiatif perubahan itu akan menjadi budaya jika inisiatif itu menghasilkan output atau prestasi kerja yang lebih baik dibandingkan cara lama. Ya. Yang nomor 5, nah, Kotter mengamati terkadang satu-satunya jalan mengubah budaya organisasi adalah mengubah pemimpin kuncinya. Jadi kalau ada turnover yang tinggi dalam proses perubahan itu suatu hal yang wajar. Turnover itu karyawan mengundurkan diri baik secara sukarela atau terpaksa. Dari pengalaman Kotter ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah kita harus waspada dengan zona nyaman.
kita selalu pemimpin perusahaan atau pemimpin organisasi itu harus terus-menerus membangun semangat kedaruratan, tidak cepat puas, ya. Jadi sense of urgency ini menjadi ciri khas dari Kotter. Nah, yang kedua, karena Kotter ini seorang pakar disiplin kepemimpinan, ya, teori-teori kepemimpinan, yang dulunya managing sekarang dirubah menjadi leading. Jadi kalau leading itu lebih ke seni, ya, seni memimpin orang, ya. Kalau managing itu ya manajemen day to day gitu. Jadi manajemen perubahan tidak bisa menggunakan pendekatan manajemen sebetulnya. Walaupun ini namanya eh, materi tentang manajemen perubahan, tapi menurut Kotter kita harus leading. Karena leading itu visinya jauh ke depan, ya. Visinya jauh ke depan. Kalau manajer itu kan dia day to day, ya, paling 1 tahun gitu, ya. Sudah laporan karena ngejar bonus, ya. Nah, yang ketiga adalah yang kita pelajari dari pemikiran Kotter bahwa perubahan itu pada hakikatnya adalah merubah budaya organisasi, ya. Setelah budaya organisasi ini kita rubah, sasaran akhirnya adalah merubah perilaku organisasi. Perilaku organisasi tidak bisa berubah kalau budayanya belum berubah. Jadi tahap 1, 2, dan seterusnya sampai 8 itu sebetulnya merubah culture. Jadi 8 tahap punyanya Kotter itu sebetulnya dia merubah culture dari organisasi tersebut. Yang keempat, yang bisa kita pelajari dari pemikirannya Kotter adalah sistem yang terlalu bergantung, sistem yang terlalu interdependent. Itu harus kita hindari, kita menuju kepada sistem organisasi yang lebih independen. Ya. Artinya setiap ada perubahan yang besar, beradaptasi dengan perubahan lingkungan di luar, itu cepat. Biasanya ini dengan sistem outsource. Jadi tidak semua itu dikendalikan oleh manajemen. Bisa di outsourcekan, didelegasikan kepada supplier lain gitu, supplier lain gitu. Jadi sehingga perusahaan itu semakin ramping, ya, semakin ramping, tidak terlalu gemuk gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.